Halo bre, apa kabar kamu semuanya? Semoga masih pada sehat dan bugar ya. Dan jangan lupa makan makanan yang sehat ya bre. Dan kembali lagi di channel kesayangan kamu bre, Sayap Kanan. Dan kali ini Sayap Kanan akan membahas salah satu tanaman yang kita tahu sebagai pasta, saus, atau sambal bre, yang banyak diperbincangkan dan jadi gaya hidup kalian nih. Buat kalian yang suka makan di restoran, pasti tahu kan bre, namanya ini adalah wasabi. Biar aku kasih tahu ya bre, seringkali yang kita tahu wasabi itu hanya sebagai pelengkap pas kalau makan sushi kan. Tapi kamu pernah terbesit nggak nih? Kenapa wasabi cuma disajikan sebagai pelengkap? Dan dari mana sih asalnya? Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, silahkan klik subscribe dulu ya channel Sayap Kanan dan pencet tombol notifikasinya. Kuy. Berikut adalah fakta pedas tentang wasabi yang bikin mulut kamu kesemutan. Pasta pedas misterius ini sudah ada dari ratusan tahun yang lalu loh, dan akhirnya jadi terkenal ke penjuru dunia nih. Serta bukti arkeologi membuktikan kalau orang Jepang kuno sudah memakan wasabi sejak 14.000 tahun sebelum Masehi. Menurut penelitian, wasabi dibudidayakan pada awal tahun era Edo di Jepang bre. Yang pertama membudidayakan wasabi adalah dari klan Tokugawa pada masa itu. Bahkan 3 daun tanaman wasabi mereka jadikan sebagai simbol keluarga. Diperkirakan pertama kali wasabi disandingkan dengan sushi pada era Bunsei dan periode Edo pada awal tahun 1800-an bre. Banyak yang salah mengira kalau wasabi itu sejenis tanaman akar seperti jahe. Faktanya wasabi itu adalah tanaman herbal loh. Wasabi lebih mirip dengan kubis atau bagian dari sejenis brassica, lobak, dan mustard. Lalu batangnya adalah bagian yang paling sering dimakan dan sering disebut sebagai rimpang. Banyak ahli yang percaya bahwa ketika wasabi disandingkan dengan sushi karena memiliki kualitas antibakteri bre. Kandungan kimia itu untuk membunuh parasit dan bakteri yang dibawa ikan di makanan sushi dan sashimi. Jika kamu pernah melihat wasabi kemasan, itu adalah nama untuk jenis wasabi yang ditanam di tanah pribadi yang bukan hidup di alam liar bre. Jenis ini dianggap memiliki kualitas lebih rendah sehingga sering dijual di produk supermarket daripada dimakan segar. Jika kamu pernah dengar parutan keju atau parutan bumbu, tapi pernah nggak kamu dengar parutan wasabi bre? Ternyata kalau kita mau marut wasabi bre, itu harus menggunakan parutan khusus loh. Kalau enggak bisa rusak tuh wasabinya bre. Parutan khususnya bernama orishigane. Cara memarutnya juga pakai teknik memutar sehingga menghasilkan sambal yang halus bre. Parutan orishigane itu terbuat dari kulit ikan hiu, tapi banyak juga kok yang pakai logam orishigane sih bre. Dan kamu harus ingetin ibu kamu bre, jangan gunakan parutan keju tuh, nanti hasilnya besar-besar potongannya, juga jadi kacau dia tekstur dan rasanya bre. Harga wasabi asli sekitar 3,9 juta per kilo, sehingga wasabi termasuk sayuran termahal di dunia karena tidak mudah tumbuh. Kalian mungkin tidak tahu bahwa wasabi memiliki manfaat nutrisi yang luar biasa. Wasabi segar terdapat vitamin B6, kalsium, magnesium, potasium, dan mangan, di mana itu sangat rendah kolesterol dan merupakan sumber serat dan vitamin C yang bagus. Karena harganya yang sangat mahal, banyak wasabi palsu yang beredar di luar bre. Beberapa wasabi yang beredar dibuat sangat mirip rupa dan rasanya. Fenomena yang sering terjadi adalah wasabi kemasan yang sudah diberi pewarna hijau makanan agar terlihat asli. Wasabi mengeluarkan semua rasanya ketika diparut bre, dan ini tidak bertahan lama karena dinding sel di dalam rimpang akan pecah, dan ketika pecah itu sel memicu reaksi kimia antara enzim myrosinase dan glucosinolase sehingga membentuk isothiocyanat yang menghasilkan panas dan rasa yang khas. Setelah mengendap dan teroksidasi, rasa dan panasnya mulai melunak. Untuk menanam wasabi dibutuhkan kondisi sempurna dan iklim yang unik karena wasabi secara alami tumbuh di Jepang di lembah sungai dengan sinar matahari yang cukup loh, serta akarnya harus mencapai aliran air yang konstan di bawah tanah. Ia tumbuh sekitar 1.300 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut bre.
Namun wasabi akan mati bila suhu turun di bawah 8 derajat Celcius atau naik di atas 20 derajat Celcius. Itu semua pembahasan kami tentang wasabi bre. Sayuran yang hanya tumbuh di lingkungan dan iklim tertentu ini masih sangat mahal harganya dan cukup langka di luar Jepang bre. Jadi kalau kamu lagi makan sushi, periksa dulu ya labelnya dan lihat keterangannya ya. Atau kalau kamu lagi jalan-jalan sama si doi, coba mampir ke restoran Jepang dan cicipin sayuran berapi ini ya bre. Sekian dulu ya untuk pembahasan kali ini ya bre. Semoga kita semua dapat banyak manfaat dan wawasan dari apa yang kita ulas sejak tadi. Yuk selalu dukung channel Sayap Kanan dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya bre. Ingat bre, subscribe itu gratis tis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.